Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, nikmat kita masih punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk memegangnya, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang ini sampai akhir hayat kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, yang mau melestarikan, mencontoh, mentauladani sunnah-sunnahnya, yang mau menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai idola yang kita harapkan kelak di hari kiamat syafaatnya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, dibanggakan, diakui, dan diberi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pembahasan kali ini, kemarin kita membahas tentang bagaimana tipu daya, tata cara setan iblis menggoda manusia, menghalanginya dari ketaatan, menjerumuskannya dalam perbuatan dosa dan maksiat. Pembahasan berikutnya adalah tentang macam-macam apa itu maksiat, apa itu dosa. Dari berbagai sisi akan kita bahas, kita klasifikasikan. Dosa itu aslinya dua, kalau kita bagi dua. Yang pertama, dosa itu adalah meninggalkan perintah. Kita punya kewajiban sholat 5 waktu, tidak dilaksanakan berarti dia berdosa. Kita punya kewajiban puasa di bulan Ramadan, dia tidak puasa maka dia berdosa kalau tanpa uzur. Dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, dia tidak menunaikan zakatnya maka dia berdosa. Yang kedua adalah melakukan perbuatan yang dilarang, melakukan kemaksiatan, perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan agama. Mendolimi orang lain, mencuri, mengkonsumsi minuman keras, berzina, menipu, dan lain sebagainya. Berarti ada dua: meninggalkan perintah, tidak melaksanakan perintah, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua dosa secara garis besar jenisnya dalam pandangan ulama yang dilakukan oleh baik makhluk jin maupun manusia. Nah, kemudian dosa ada yang berkaitan dengan yang zahir, yang nampak, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, seperti mata melihat sesuatu yang diharamkan, seperti tangan memegang atau memukul orang yang tidak bersalah, seperti kaki melangkah atau menendang, menyakiti orang lain, seperti ucapan menyinggung perasaan orang lain, menghina, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah batin, dalam hatinya, seperti takabur, sombong, hasad, dengki, ujub, riya, dan lain sebagainya.
tadi dari jenis perbuatannya, dan ini yang melakukannya. Apakah anggota tubuh kita atau yang ada di dalam hati kita? Kita akan bahas pembagian dosa-dosa ini. Kemudian berkaitan dosa-dosa itu, ada yang berkaitan hanya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita diperintahkan untuk menunaikan sholat, hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggalkannya, maka dia berdosa, dosanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada urusan dengan orang lain. Maka tobatnya simple, mudah. Karena dia tadi dosa itu meninggalkan perintah Allah, tidak melakukan kewajibannya, maka tobatnya melakukannya, melaksanakannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, lalu kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut, lalu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ada dosa yang tidak hanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi berkaitan dengan hak-hak hambanya, yaitu hak manusia. Kita menyinggung perasaan orang lain, kita menghina, merendahkan orang lain, itu baru perasaan. Ada orang mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ada orang mencuri, ada orang menipu, ada orang mendolimi orang lain, menyakiti secara fisik maupun perasaannya, ada orang menindas orang lain, memperbudaknya tanpa alasan yang benar. Maka ini hubungannya dengan hak-hak manusia. Nah, ini tobatnya kalau dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut karena berkaitan dengan hak manusia, maka dia berhenti atau meninggalkan perbuatan dosa itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas lillahi taala, kemudian tidak mengulanginya lagi, dan meminta keikhlasan orang yang dia sakiti. Jadi kalau ada orang korupsi miliaran rupiah, gak cukup dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian istighfar, tidak mengulangi lagi, tapi hartanya masih dia pakai. Dia punya kewajiban untuk mengembalikan harta yang dia ambil itu kepada pemiliknya. Kalau milik negara, dikembalikan kepada negara. Tidak cukup ditebus dengan dia pergi umroh, naik haji dengan biaya hasil korupsi, enggak bisa. Sedekah kepada pesantren, enggak bisa. Harus dikembalikan karena itu hak manusia. Demikian juga kalau orang itu mencuri kemudian bertobat, harus mengembalikan barang curiannya. Demikian juga kalau orang itu menyakiti perasaan orang lain, maka harus meminta keikhlasan, keridhaan dari orang yang telah dia sakiti. Ini dosa-dosa yang berhubungan dengan hak manusia, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aslinya dosa kita kepada manusia ya juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa kepada makhluk ini punya hak, karena manusia diberi hak untuk memiliki, mempunyai perasaan. Dia merasa disakiti, dirugikan, dihinakan kehormatannya, dituduh dengan tuduhan palsu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan di dunia, ya ancamannya akan digugat kelak di hari kiamat. Nah, ini tadi kita sudah membahas beberapa pembagian dosa. Ada lagi pembagian menurut sifat-sifat dosa itu. Menurut sifat dosa itu. Ada 4 pembagiannya. Dosa itu
dibagi 4. Yang pertama namanya malakiyah, yang kedua syaitoniyah, yang ketiga sabaiyah, yang keempat bahimiyah. Yang pertama dosa-dosa malakiyah, kepemilikan, merasa memiliki, merasa besar, merasa tinggi, merasa berkuasa. Nah, inilah dosa-dosa seperti orang takabur, menyombongkan diri. Orang merasa berkuasa, merasa tinggi derajatnya, kemudian merendahkan makhluk yang lain atau merendahkan orang lain dengan kesombongannya. Kenapa disebut malakiyah? Karena ini hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hak untuk merasa sombong. Dan di antara namanya al-mutakabbir. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk sombong. Kalau kita memakai pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk memakai pakaiannya Sang Pencipta, dosa. Disebut malakiyah. Masuk di dalamnya yaitu dosa orang-orang yang berbuat syirik, musyrik, mensekutukan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada Sang Penciptanya. Padahal dia dulunya bukan apa-apa, belum jadi apa-apa. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Penciptanya. Tapi ketika sudah diciptakan, dia malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dari makhluknya. Nanti akan kita bahas tentang syirik ini secara khusus, karena dia poin utamanya dari segala dosa-dosa besar. Nah, seperti syirik. Nah, nanti kita bahas secara agak rinci ya tentang dosa syirik ini. Ini pembagian dosa yang pertama. Yang kedua, yang dari 4 itu, yang pertama malakiyah itu, yang kedua adalah syaitoniyah, yang meniru sifat-sifat setan, iblis. Iblis itu ibaratnya makhluk pertama yang melakukan dosa dan maksiat dan terusir dari surga. Apa sebabnya? Dosa apa yang menjadikan dia terusir dari surga? Di antaranya adalah hasad, iri. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala belakangan. Yang diciptakan pertama adalah jin, malaikat, iblis. Lalu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ketika diciptakan dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud semuanya kepada Nabi Adam. Bukan sujud penghambaan, penghormatan. Sujud penghormatan. Lalu karena dia merasa hasad, dengki, dia makhluk baru, kok saya yang sudah lama, yang sudah duluan, malah disuruh sujud kepada makhluk yang baru. Dia iri, dia dengki. Maka dia dikeluarkan dari surga. Maka manusia yang mempunyai sifat seperti ini, dia meniru perbuatan dosa syaitoniyah, sifat-sifat setan. Banyak hasad, dengki, kemudian murka, amarah, menipu, sifatnya setan. Ketika menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam, menipunya dengan kata-kata yang halus, bahkan berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini menipunya, membawa membawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dari surga, supaya sama-sama dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan di dalam surat Al-A'raf bagaimana tipu daya iblis ini, diceritakan dari ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Ini godaan pertama. Maka setan membisikkan kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima, untuk menampakkan auratnya. Karena Nabi Adam ketika tinggal di surga itu langsung mendapat pakaian, nggak usah jahit dulu, nggak usah bikin dulu, langsung ada pakaiannya. Demikian juga kelak orang-orang beriman yang masuk surga, gambarannya begitu masuk surga langsung berpakaian, nggak perlu membikin dulu, mencari dulu, langsung berpakaian dan perhiasan. Dalam surat Fatir ayat 33 dan setelahnya. Begitu juga Nabi Adam, asalnya dari di surga, dia sudah berpakaian tanpa susah payah cari makan, makanan disediakan. Lalu apa kata iblis, setan ini? Wa qala lahuma wa qala ma nahakuma rabbukuma. Iblis berkata, bujuk rayunya ini, dan tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kamu berdua an hadhi syajarah, dari pohon ini. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kamu dekati pohon itu. Wala taqraba hadhi syajarah, itu ayat sebelumnya, ayat 18. Fatakuna minadh dhalimin. Kamu kalau mendekati kedua pohon itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Sebetulnya larangannya adalah memakannya, tapi pencegahannya mendekati saja jangan. Lalu iblis dengan bahasa bujuk rayu yang indah, yang memikat, dia mengatakan, tidak lain Tuhanmu itu melarang kalian untuk mendekati pohon ini, kecuali kalau kamu mendekatinya, kamu makan dari buahnya, kamu akan menjadi malaikat, makhluk yang kekal, yang mulia. Au takuna minal khalidin, kamu akan kekal di surga kalau makan buah ini, pohon yang dilarang ini. Tidak hanya itu, jadi diiming-imingi sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan. Tidak hanya seperti itu, iblis menipunya dengan bersumpah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah demi Allah. Orang itu kalau bohong itu ingin menguatkan kata-katanya dengan bersumpah, karena dia tidak pede dengan ucapannya, karena isinya bohong. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, aku termasuk orang yang memberi nasihat. Kata-katanya indah, tapi racun, menipu. Bersumpah membawa nama-nama Allah, kemudian mengatakan saya cuma memberi nasihat. Nah, fadallahuma bighurur, maka setan ini menunjukkan keduanya, Nabi Adam dan Hawa, bighurur, dengan tipuan. Bahasanya halus, bahasanya indah, pakai nama-nama membawa nama Allah, bersumpah, mengakunya sebagai orang yang memberi nasihat. Jadi ada dosa syaitoniyah, mengikuti sifat-sifat setan. Hasad, dengki, menipu, membuat makar, persekongkolan untuk menjerumuskan orang lain. Begitu juga menghalangi dari ketaatan. Ada orang mau bikin masjid dipersulit, ada orang mau bikin yayasan panti asuhan dipersulit, ada orang mau membuat acara ibadah, acara dakwah dipersulit, menghalangi orang dari ketaatan. Bahkan yang namanya tipuan, kalau tidak bisa dihalangi dengan ketaatan, dibolehkan, tapi dengan cara yang berbeda, dicerumuskan dengan perbuatan-perbuatan yang enggak ada tuntunannya.
perbuatan yang bid'ah, yang nggak ada tuntunannya, dianggap bagian dari agama. Ini namanya menipu, mengajak kepada kesesatan. Ini kedua, yang tadi apa? Malakiyah, yang kedua syaitoniyah. Sifat-sifatnya seperti sifat setan. Yang ketiga dan keempat sebetulnya adalah sifat binatang. Yang ketiga adalah as-sabaiyah. Sab'u itu binatang buas. Binatang buas. Maka dosa seperti apa yang sabaiyah ini? Dosa yang isinya permusuhan. Ya, binatang kan maunya bermusuhan, bertengkar, memperebutkan kekuasaan, sampai menumpahkan darah, sampai membunuh. Sifat kebinatangan, apalagi ingin menguasai. Orang yang lemah ditindas, dianiaya, didolimi, diperbudak. Dan banyak lagi sifat-sifat sabaiyah ini yang isinya kedoliman, menghalangi atau mengambil hak-hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Sabaiyah. Yang terakhir, yang keempat ini, pembagian yang empat ini, al-bahimiyah. Bahimah itu hewan, binatang, sifat kebinatangan. Maka di antara hikmah kita di hari raya Idul Adha itu, setelah fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Tuhanmu, mengagungkannya, tunduk kepadanya, wanhar, sembelihlah binatang kurban. Maka ada yang mengambil hikmah di antaranya, ketika orang sudah mengorbankan binatang kurbannya, menyembelih binatang kurbannya, sembelihlah sifat-sifat kebinatanganmu. Sifat tamak, sifat kebinatangan, ingin memperturutkan syahwat. Dari syahwat dari binatang, isinya cuma makan. Ingin memperturutkan hawa nafsunya dari sifat makan ini saja, kerakusan makan ini saja, menjadi beraneka ragam kemaksiatan. Berkuasa, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, menguasai milik orang lain, merebut hak orang lain. Kemudian nafsu kebinatangan, yaitu hubungan seperti binatang, berzina. Itu sifat-sifat bahimiyah. Binatang apalagi burukannya? Ada yang binatang itu sukanya mencuri, mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Maka sifat-sifat seperti ini, memakan harta anak yatim. Sifat binatang kayak kera contohnya, ketika sudah diberi, tidak mungkin dia ketika dia menerima, mengambil, maunya banyak, segala tangannya mau mengambil, tapi ketika sudah diambil semua, tidak mungkin dia melepaskannya, memberikannya kepada orang lain. Sifat bakhil, pelit, sifat-sifat kebinatangan dan sebagainya. Ini pembagian dosa dari sifat-sifatnya. Kemudian dosa dikategorikan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita akan membahas ini. Dalil Al-Qur'annya mana? Dalil Al-Qur'annya dari surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang kamu dari dosa itu, akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Maka yang dihapus dosa-dosa kecil. Kalau kita menghindari dosa-dosa atau menjauhi dosa-dosa besar. Berarti dari ayat ini ada dua istilah.
Ada dosa-dosa besar dan ada dosa yang bisa dihapus. Berarti itu dosa-dosa yang kecil. Begitu juga di dalam surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali al-lamam, dosa-dosa kecil yang tidak dia sengaja. Nah, itu dalam ayatnya. Dalam hadisnya bahwasanya sholat kita yang 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat, puasa Ramadan ke puasa Ramadan, itu menghapus dosa-dosa kecil. As-sholawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Sholat kita yang 5 waktu, maghrib ketemu isya, dosa kita selama antara maghrib dan isya, kalau kita ikut sholat 5 waktu ini, isya sampai subuh, dosa kita dari setelah isya sampai subuh, subuh sampai duhur, dosa kita antara sholat subuh sampai sholat duhur, duhur sampai asar, dosa kita antara sholat asar dengan sholat maghrib, maghrib sampai isya lagi. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu itu, dosa-dosa kecil di antara 5 waktu ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan sholat Jumat ke Jumat yang akan datang. Dari Jumat sebelumnya ke Jumat sekarang, Jumat yang akan datang. Kalau kita melazimkannya, maka dosa-dosa kecil akan dihapuskan. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa kita Ramadan sebulan penuh tahun kemarin sampai nanti kita ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau kita istiqomah menjalankan perintah Allah dengan baik, sesuai dengan syarat dan rukunnya, memenuhi segala yang diwajibkan, menghindari apa-apa yang membatalkannya, bahkan kalau bisa ditambah dengan sunnah-sunnahnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Ramadan ke Ramadan yang akan datang, Jumat ke Jumat, di antara sholat 5 waktu. Syaratnya idajtunibat kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti sholat kita 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kalau dosanya dosa besar, perlu taubat secara khusus. Kalau yang dosa-dosa kecil, perbuatan ini, amal ibadah ini yang akan bisa menghapusnya. Nah, dan inilah pemahaman. Berarti ada istilah dosa-dosa besar, ada istilah dosa-dosa kecil. Nah, ini dosa-dosa. Lalu nanti kita bahas kategorinya, istilahnya, apa yang dimaksud dengan dosa besar, apa yang dimaksud dengan dosa kecil. Kita bahas dulu dalil-dalil tentang dosa-dosa besar, apa saja yang termasuk dengan dosa besar. Nabi Muhammad SAW, dan ini hadisnya hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar? Maka qulna bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mau. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan dosa-dosa besar ini. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ini paling besar. Makanya nanti setelah pembagian dosa-dosa ini, yang akan kita bahas adalah penjelasan tentang dosa syirik ini. Yang kedua, dan ini juga berlaku di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, setelah hak Allah, yang kedua adalah hak kedua orang tua. Wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dosanya peringkatnya di bawah
dari dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, wa syahadatuz zur, bersumpah palsu. Wah, ini lagi rame-rame berita itu isinya sidang melulu, sidang isinya sumpah palsu. Dikatakan sumpah mau berkata jujur tapi isinya berkata dusta. Termasuk dosa besar dengan lafal yang jelas. Ini 3. Ada lagi yang 7. Dalam hadis yang sahih juga Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah, hindarilah, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa-dosa besar. Hampir sama. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Dikatakan, apa itu ya Rasulullah 7 dosa-dosa besar itu? Qala, yang pertama pasti asyirku billah, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, as-sihr, sihir, dosa besar. Maka penyihir menurut hukum Islam itu ada yang mengikuti pendapat harus diminta tobat dulu. Ada yang enggak, kalau dia tidak mau tobat dipenggal kepalanya. Vonisnya hanya itu, tukang sihir. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah melarangnya kecuali dengan alasan yang benar. Pembunuhan dosa besar. Maka dalam surat An-Nisa itu ada 5 ancamannya orang-orang yang membunuh orang yang beriman tanpa alasan yang benar. Itu 5 ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ini surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh manusia, membunuh orang beriman secara sengaja, sadar. Ya, zaman kita ini nyawa kayaknya kok enggak ada harganya lagi. Yang terbaru itu di Magelang, ada anak paling besar meracun seluruh keluarganya, membunuhnya. Entah diracun, entah dibunuh. Ada yang gara-gara warisan di Lampung itu satu keluarga dihabisi, kemudian dimasukkan ke lubang septic tank. Ada yang gara-gara bertengkar, gara-gara Indomie saja terjadi pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, sadar, fajazauhu, balasannya 5. Yang pertama jahannam, neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahu adzaban adima, ancam dengan adab yang sangat pedih. Enggak tanggung-tanggung, ancamannya 5. Orang yang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Bagi kita mungkin susah untuk dibayangkan. Masa sih ada yang tega makan harta anak yatim? Saya mengalaminya sendiri. Saya menjadi penjaga musyrif di panti asuhan. Isinya anak yatim dan orang-orang duafa, orang miskin, dan orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Jadi kerjaan saya setiap tahun ajaran baru yang mensyahadatkan anak-anak dari pedalaman ini masuk Islam, kemudian masuk asrama,
saya musyrifnya di situ. Itu tapi asramanya sebagai asrama panti asuhan. Ada juga anak yatimnya. Yang namanya pengurus apa namanya? Kalau bahasa kita pakai bahasa kita kasar nanti. Tidak hanya mengurus tapi ngiris. Tidak hanya ngurus tapi ngiris. Kalau dapat bantuan, pernah dapat bantuan berapa ton gitu beras dari kapal turun. Bukannya diamankan untuk anak-anak yatim ini, saya yang menempatkannya di gudang di panti asuhan tersebut. Tiba-tiba pengurusnya minta izin ngambil, minta izin bawa. Ngurus tapi juga ngiris. Ada yang lebih parah. Pengurus tapi nguras. Kalau ngiris kan sedikit, nguras semuanya diambil. Dan itu banyak. Memakan harta anak yatim. Ancamannya memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Wa aklu riba, dan memakan riba. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan bahas riba dan khamr itu 4 tahapannya dalam dilarangnya, tidak sekaligus, tidak serta-merta. Kalau zina itu dari awal sudah dilarang. Riba dan khamr itu ada 4 tahapan. Mungkin dalam kesempatan yang lain akan kita bahas. Yang pertama sampai ketiga tidak dilarang secara total. Pertama disebutkan ini yang baik, ini yang buruk. Tidak dilarang, tidak diharamkan. Kemudian ini baiknya sedikit, ini keburukannya lebih banyak. Yang ketiga, kalau khamr jangan kamu mabuk ketika sedang mau mendekati sholat. Kalau riba, boleh riba tapi sedikit, tidak berlebih-lebihan, tidak berlipat ganda. Tapi setelah yang keempat semuanya sama total, tidak boleh riba, tidak boleh minuman khamr, minuman keras, total, sedikit pun nggak boleh, sedikit pun tetap haram. Mungkin dalam kesempatan lain kita bahas tentang riba dan khamr ini. Nah, kemudian di situ ada watawali yaumaz zahf, dan melarikan diri ketika di peperangan, ketika sudah berhadapan-hadapan musuh. Nah, itu dilakukan orang-orang munafik. Ketika perang Uhud, jumlah mereka 300. Jadi berangkat itu 1000 pasukan umat Islam. Pasukan orang kafir 3000. Setelah berhadapan-hadapan melihat musuh, sengaja orang munafik itu pergi. Yaitu tawali yaumaz zahf, melarikan diri ketika sudah berhadapan-hadapan di dalam beberapa. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang menjaga diri, menjaga kehormatannya dengan tuduhan berzina. Menuduh orang berzina tanpa dasar yang jelas. Banyak hadisnya. Kita membahas hadis-hadis dulu. Dalam hadis yang lain, ini hadisnya sahih semua, Bukhari dan Muslim semua. Nabi Muhammad SAW ditanya, ayyud dambi akbar indallah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sama, antada'u lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, saingan, sekutu baginya. Bersyirik. Wa huwa khalaqaka, dan dia yang menciptakan. Kemudian ditanya lagi, summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Antaqtula waladaka makhafata an yat'amama. Kamu membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Kamu takut miskin gara-gara anakmu dibunuh. Itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Qila summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Antuzani bihalilati jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu, dengan istri tetanggamu. Inilah yang
jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 68. Ciri orang beriman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah, tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, tidak berbuat syirik. Ini contoh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Yang berikutnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan mereka orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuhnya, diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, tidak berzina. Berzina dengan siapapun itu namanya juga dosa besar. Tapi ini yang lebih diberatkan adalah berzina dengan tetangganya sendiri, istri tetangganya sendiri. Orang yang harusnya dia jaga, orang yang harusnya dia hormati, orang yang seharusnya dia muamalah dengan baik, kok malah dikhianati, malah dihinakan, malah dirusak kehormatannya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah dosa itu ada dosa kecil atau dosa besar. Ada yang mengatakan semua dosa ya besar, karena yang jangan dilihat dosanya, tapi kepada siapa dia berdosa. Karena dia berdosanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Berarti semua dosa besar. Tapi dalam teks-teks tadi, hadis tadi, ada yang ternyata dosa-dosa besar. Lalu ada dosa besar, ada dosa kecil. Berarti kedua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, setelah pembagian dosa besar dan dosa kecil ini berbeda-beda tentang ada yang menghitungnya. Apakah dosa besar itu terbatas atau cuma 3 tadi, atau cuma 7, atau cuma 10? Nah, ini berbeda pendapat banyak. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 9, ada dalam kitab Al-Kabair sampai 70. Nah, ini tentang dosa besar. Nah, lalu ada lagi yang mendefinisikan apa itu dosa-dosa besar. Nah, dosa besar ada yang mendefinisikan kullu ma nahallahu anhu fil Qur'an fa huwa kabira. Semua larangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maka itu dosa besar. Wa manaha anhu rasulu fa huwa shaghira. Tetapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berarti itu dosa kecil. Tapi ini satu pendapat, ada pendapat yang lain. Dosa atau larangan yang ada ancaman hukumannya, kemudian ada diancam dengan laknat, ada diancam dengan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hukumannya di akhirat, itu termasuk definisi dosa besar. Kalau tidak ada ancamannya dilaknat, tidak ada ancamannya dimurkai, tidak ada ancamannya diazab di neraka, dosa, tapi dosa kecil. Dan ini banyak sekali perbedaan pendapat tentang istilah pengklasifikasi tentang definisi dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, tapi tinggal berapa menit ini? Habis masih 10 menit atau lebih. Nah, kemudian ada ulama menyebutkan waqala Abu Thalib Al-Makki jama'tuha min aqwali sahabah fawajadtuha arba'ata. Nah, ada yang mengklasifikasikan, kalau tadi kan jumlahnya ada yang 70, ada yang 9, ada yang 4, ada yang berapa 11 dan lain sebagainya. Nah, ini ulama ini mengklasifikasikan ada dosa besar itu yang dari hati, dosa hati itu ada 4. Dan itu yang terbesar dosa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang mempercayai kan, meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Kemudian al-israr alal maksiyah, terus menerus dalam kemaksiatan, hatinya condong kepada kemaksiatan. Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya enggak bakal diadab, oh saya enggak bakal kena penyakit dan lain sebagainya. Ini yang di dalam hati. Wa arba'atun fil lisan, 4 dalam ucapan.
Pertama yang tadi disebutkan dalam hadis syahadatuz zur, sumpah palsu. Kemudian qadful muhsanat yang tadi dalam hadis yang 7 tadi, menuduh perempuan baik-baik berzina. Yang ketiga al-yamin al-ghamus, yang keempat sihir. Nah, sihir kan jambu-jambi. Al-yamin al-ghamus itu ada perbedaan pendapat, apakah dia ada tobatnya atau tidak. Al-yamin al-ghamus adalah orang sumpah tapi dari awal dia sengaja saya tidak akan melakukannya. Ada banyak. Ini nanti masa-masa kampanye orang bersumpah saya kalau jadi pemimpin akan melakukan ini. Dari awal dia sudah meyakini bahwa dia tidak akan melakukannya. Sumpah. Membawa nama-nama Tuhan, membawa nama Allah. Berani bersumpah. Wow, saya kalau jadi ini saya mau bikin ini tapi bohong. Dari awal dia sudah berniat untuk bohong. Ini yamin al-ghamus, menghanguskan, membinasakan. Ada yang mengatakan nggak ada tobatnya, nggak bisa ada tobatnya karena dari awal sudah diniati untuk membohongi orang lain. Tapi ada yang mengatakan ya semua dosa itu ada tobatnya. Seperti di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kalau dia mau tobat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobatnya harus kepada semua orang yang dia bohongi itu. Yang dia tipu itu. Nah, tadi 4 lidah itu, ucapan, saksi palsu, menuduh perempuan baik-baik berzina, dan sumpah, janji al-ghamus, dan sihir. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang perbuatan-perbuatan dosa yang membinasakan ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.